Halo, perkenalkan nama saya Marta Jelita Monalisa Tambunan, Prodi Sistem Informasi dari UPBPJ Jakarta. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Langsung saja kita ke soalnya. Di sini kita disuruh untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis VJS sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktikum 3 sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JSON melalui file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Di sini saya menggunakan software Visual Studio Code. Dan saya sudah membuat beberapa file utama, yaitu aset yang terdiri dari style CSS, data terdiri dari data bahan ajar JSON dari yang saya ambil dari soal e-learning. Selanjutnya, komponen yang terdiri dari apps modal, do tracking, status BG, stock table, service terdiri dari API.js, dan terakhir app.js merupakan root instance view. Di sini saya sudah membuat perintah codingan untuk setiap file, dan saya akan menjelaskan setiap filenya satu persatu. Dimulai dari apps modal. Untuk perintah view komponen, file ini digunakan untuk membuat komponen model konfirmasi yang muncul saat penggunaan akan menghapus data. Selanjutnya, perintah props digunakan untuk menerima data parent yaitu status tampil modal, judul, dan pesan konfirmasi. Selanjutnya, perintah configure action dijalankan saat tombol dihapus ditekan dan mengirim event konfirmasi ke parent komponen. Selanjutnya, untuk perintah cancel action, metode ini digunakan untuk membatalkan penghapusan dan menutup modal. Selanjutnya, perintah template menggunakan template TPL model yang berada di file index.html. Selanjutnya, file do tracking untuk perintah view komponen digunakan untuk mengelola fitur tracking delivery order atau pelacakan pengiriman bahan ajar. Lalu perintah prop digunakan untuk menerima data tracking, data paket, dan data ekspedisi dari parent komponen. Selanjutnya, untuk perintah data digunakan untuk menyimpan input pengguna saat membuat delivery order dan melakukan pencarian tracking. Ini adalah perintahnya. Lalu selanjutnya untuk perintah return this tracking filter digunakan untuk melakukan pencarian data tracking secara otomatis berdasarkan nomor DO dan link yang dimasukkan pengguna. Selanjutnya untuk perintah watch digunakan untuk mendeteksi perubahan pilihan paket sehingga detail paket dapat ditampilkan secara otomatis. Ini adalah perintahnya. Selanjutnya untuk perintah tambah DO digunakan untuk membuat delivery order baru dan menghasilkan nomor DO secara otomatis. Selanjutnya untuk perintah tambah progress digunakan untuk menambah status atau progress penerimaan data delivery order yang dipilih. Ini adalah perintahnya. Selanjutnya untuk perintah template, tampilan komponen menggunakan template TPL tracking yang terdapat pada file index. Ini adalah perintahnya. Lalu selanjutnya untuk file status bg.js. Untuk perintah view komponen digunakan untuk membuat komponen status bg yang berfungsi menampilkan kondisi stok bahan ajar. Lalu perintah props digunakan untuk menerima data jumlah stok dan quantity dan nilai safety stok dari parent komponen. Ini adalah perintahnya. Selanjutnya untuk perintah status compute property status digunakan untuk menentukan kondisi stok secara otomatis yaitu kosong, menipis, atau aman berdasarkan perbandingan antara quantity dan safety stok. Jika quantity sama dengan 0, maka hasilnya akan menampilkan kosong. Jika quantity lebih kecil dari safety, maka akan menampilkan menipis. Lalu di luar dari itu akan menampilkan aman. Selanjutnya untuk perintah label, compute property label digunakan untuk menampilkan teks status yang akan ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya untuk perintah if this quantity, hasilnya stok akan berubah secara otomatis sesuai jumlah stok yang tersedia sehingga pengguna dapat dengan cepat mengetahui kondisi persediaan bahan ajar. Selanjutnya untuk template, tampilan komponen menggunakan template TPL status yang berada pada file index.html. Selanjutnya stock table. Untuk perintah view komponen, file ini merupakan komponen utama untuk mengelola data stok bahan ajar. Selanjutnya untuk perintah data, bagian data digunakan untuk menyimpan filter, form input, dan pengaturan tampilan. Ini adalah perintahnya. Selanjutnya untuk perintah filter data, compute property digunakan untuk melakukan filtering dan sorting data secara otomatis. Ini adalah perintahnya. Selanjutnya untuk watch digunakan untuk memantau perubahan filter sehingga data dapat diperbarui secara otomatis. Ini adalah perintahnya. Selanjutnya untuk perintah save data digunakan untuk menjalankan fitur CRUD yaitu menambah, mengubah, dan menghapus data stok bahan ajar. Ini adalah perintahnya. Selanjutnya untuk template di sini menggunakan template stok TPL stok terdapat pada file index.html. Selanjutnya API.js. File untuk perintah cons API service digunakan mengambil data JSON yang akan digunakan oleh aplikasi. Selanjutnya untuk assign get data digunakan untuk membaca data secara asinkronus sehingga aplikasi dapat mengambil data tanpa merefresh halaman. Selanjutnya untuk perintah cons response, saya menggunakan fetch API untuk mengambil data dari file JSON yang berisi data stok bahan ajar dan tracking pengiriman. Selanjutnya untuk perintah cons data yang diperoleh kemudian dikonversi ke format JSON agar dapat digunakan oleh komponen view. Ini adalah perintahnya. Selanjutnya untuk file apps.js, untuk perintah view filter, saya menggunakan filter formatting untuk mengubah angka menjadi format data mata uang rupiah. Ini adalah perintahnya. Untuk perintah new view, file app.js merupakan document view yang menjadi pusat pengelolaan seluruh aplikasi.
Untuk perintah data ini, bagian data digunakan untuk menyimpan state aplikasi seperti halaman aktif, data stok bahan ajar, dan data tracking. Ini adalah perintahnya. Selanjutnya untuk perintah assign create, menggunakan life cycle hood create untuk memuat data secara otomatis saat aplikasi pertama kali dijalankan. Selanjutnya untuk perintah assign slot data, digunakan untuk mengambil data dari file JSON melalui API service. Ini adalah perintahnya. Terakhir untuk file index HTML. Pada bagian head terdapat konfigurasi dasar HTML, pemanggilan file CSS untuk tampilan aplikasi serta CDN Vue.js yang digunakan sebagai framework front. Ini adalah perintahnya. Untuk perintah div IDF, pada bagian body terdapat elemen dengan IDF yang menjadi root instance view. Ini adalah perintahnya. Selanjutnya untuk button di sini, menu digunakan untuk berpindah antara halaman stok bahan ajar dan tracking dari periode menggunakan step tab. Selanjutnya untuk perintah section if, saya menggunakan directive vif untuk menampilkan halaman sesuai menu yang dipilih. Perintah ba stock table, halaman ini saya memanggil beberapa komponen view yang telah dibuat terpisah agar kode lebih modular dan mudah dikelola. Ini adalah perintahnya. Selanjutnya untuk template ID table status, saya menggunakan template view sebagai struktur tampilan komponen yang nantinya digunakan oleh file JavaScript komponen. Ini adalah perintahnya. Untuk input di sini, aplikasi ini saya menggunakan berbagai directive view. Ini adalah perintahnya. Lalu yang terakhir, pada bagian ini dilakukan pemanggilan seluruh file JavaScript agar aplikasi dapat berjalan. Ini adalah perintahnya. Untuk penjelasan codingan sudah selesai. Selanjutnya kita klik kanan pada indeks HTML untuk menjalankannya melalui OpenWidth Live Server. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dia ada dua halaman, stok bahan ajar dan tracking DO. Saya akan menjelaskan tampilan ini satu persatu. Pertama, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT. Stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Kode mata kuliah, kode judul. Maka terdapat kode dan judul. Selanjutnya, kategori mata kuliah. Ini adalah kategorinya. UPBBJ, ini adalah hasilnya. Lokasi rak, ini adalah lokasi rak. Harga, buatlah forwarding text harga dengan menggunakan currency rupiah. Harga sini saya menggunakan rupiah. Buatlah stok bahan ajar quantity, buatlah formatting dan teks jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan buah. Quantity, terdapat satuan buah. Jumlah stok safety bahan ajar, buatlah formatting teks jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan buah. Ini adalah safety dan saya menambahkan satuan buah. Untuk status, data field catatan HTML ditampilkan saat men-trigger event mouse hover pada kolom status dan menampilkan tooltip preview. Ini adalah statusnya menampilkan catatan HTML. Selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Ini adalah fitur editnya. Selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter dan stok data stok. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Ini adalah filter UT daerah. Lalu ini adalah filter kategori mata kuliah. Selanjutnya, terdapat filter yang hanya menampilkan stok quantity dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk mendaftar daftar yang terdapat mengingat untuk melakukan reorder bahan ajar. Ini adalah reorder only. Maka dia akan, jika kita checklist, dia akan menampilkan stok menipis atau kosong. Selanjutnya, terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Fitur sort ini adalah fitur sort judul, harga, dan stok. Selanjutnya, fitur filter dapat diset ulang atau reset. Ini adalah fiturnya. Terapkan fitur VJS di mana semua filter tidak perlu recompute kembali. Selanjutnya, implementasikan depend option seperti misalkan ketika muncul filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan munculkan filter untuk kategori mata kuliah. Kita uji coba. Kita pilih Jakarta, maka dia akan menampilkan kategori mata kuliah. Selanjutnya, menampilkan status dari stok bahan ajar. Memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety stock lebih besar sama dengan safety stock. Memberikan status menipis dengan menggunakan tombol, memberikan kesan adanya warning ataupun teks berwarna orange apabila stok lebih kecil safety stock. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok sama dengan kosong. Ini adalah yang dimaksud. Dia akan menampilkan aman, checklist jika aman, warning jika menipis. Selanjutnya, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar grid melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar langsung disimpan dan diperbarui pada tampilan daftar. Kita akan uji coba untuk menambah bahan ajar. Sebagai contoh, saya akan membuat contoh ECMA 99.
Selanjutnya judulnya pemrograman berbasis web. Pilih kategori MK pilihan UPBJ Jakarta, lokasi rak R2A10. Harganya 80.000, quantity 50, safety 20. Saya akan tekan enter, maka data berhasil ditambahkan. Lalu selanjutnya terdapat fitur untuk memperbarui update data bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar akan langsung terupdate dengan nilai terbaru. Maka dia akan tambah. Ini adalah tambah mata kuliah. Dia sudah masuk. Selanjutnya, terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol icon atau delete. Sebelum menghapus data bahan ajar, terdapat pop-up yang mengkonfirmasi penghapusan data kepada pengguna. Kita uji coba. Yang kita masukin tadi, kita coba hapus. Maka dia akan menampilkan pop-up. Hapus. Oke. Selanjutnya, untuk halaman stok bahan ajar sudah selesai. Selanjutnya kita ke tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework VCS. Menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Kita pilih tracking DO. Nah, ini adalah tampilannya. Cari nomor DO atau NIM. Selanjutnya pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard enter. Nah, kita coba dulu untuk mengetik ini. Lalu kita klik enter. Maka dia akan menampilkan ini hasil trackingnya. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan clear pencarian dengan cara menekan tombol keyboard ESC. Saya akan uji coba dengan menekan ESC. Maka dia akan terhapus atau clear. Selanjutnya terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nomor DO di mana tergenerate otomatis. Penomoran terdiri dari DO, tahun belajar, dan sequence number. Misal D0 DO2025001 untuk data awal. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO2025002 dan seterusnya. Dia terdapat NIM, nama ekspedisi. Terdapat NIM, nama ekspedisi. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di alamat informasi kode paket dan nama paket. Ini adalah yang dimaksud. Sorry. Kode dan nama paket. Selanjutnya kita uji coba dulu. Kita klik NIM saya ya, 0513744468. Nama Marta Jelita. Pilih ekspedisi, saya pilih regular, pilih paket IPA dasar. Selanjutnya, setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Nah, ini adalah informasinya. Selanjutnya, tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time pada tanggal kirim perlu diformat sebagai berikut. Tanggal bulan tahun contoh 25 Agustus 2025. 25 Agustus 25. Selanjutnya, total harga diambil dari data pada area objek paket harga pada tanggal kirim perlu diformat dengan menambah currency. Buatlah juga validasi input yang sederhana saat memasukkan data delivery order baru. Maka dia akan memunculkan harga dengan yang terdapat kode rupiah. Kita tambah DO. Maka dia akan menampilkan pop-up dan akan otomatis tambah. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, terdapat fitur untuk menambah status progres perjalanan pengiriman. Data waktu diambil berdasarkan local time menggunakan date. Ini adalah tambah progres pengiriman. Kita pilih yang terakhir, maka kita bikin keterangan sudah diterima. Klik tambah progres. Maka dia akan menampilkan sudah diterima. Perintah sudah selesai, saya jelaskan satu persatu. Berikut adalah hasil tugas pemrograman berbasis web dari saya. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Terakhir, saya ucapkan terima kasih.